Tukar tempat. Hitungan ketiga langsung tarik. Saat ini saya berada di Pantai Sesiwung dalam rangka mengikuti kegiatan Pasca KGMPI Wilayah 14 dan HUT Wanita Sinode KGMPI yang ke-33 tahun. Bagaimana kegiatan tersebut? Mari kita saksikan bersama. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Selanjutnya Malaysia Swadapar Bapak Ibu, saudara-saudara, bahkan anak-anakku yang saya hormati dan saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Pendeta LPB Selar STH, Ibu Pendeta F. Tangkir STH, semua ketua-ketua jemaat, pengurus kumpil wanita tingkat wilayah maupun tingkat jemaat, bahkan semua warga KGMPI sewilayah 14 yang kami hormati. Pada kesempatan ini merupakan sukacita bagi kita ketika dua program menyatu dalam satu kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan Pasca Wilayah 14 dan yang kedua adalah kegiatan HUT Wanita Sinode KGMPI ke-33 yang diselenggarakan oleh Wilayah 14 secara terpadu. Tentu momen seperti ini merupakan kerinduan bersama. Karena dalam setahun kadang kita melaksanakan acara di tempat-tempat terbuka seperti ini. Itulah sebabnya kami tetap mendukung acara ini, karena semua yang kita lakukan bukan tour biasa, tetapi sebuah pemaknaan tentang Pasca dan menyatukan kebersamaan kita dalam wilayah 14. Sebab itu dalam acara pada siang ini ada beberapa hal yang saya akan sampaikan untuk kita semua selaku warga KGMPI yang ada di wilayah 14. Yang pertama, bahwa kita tidak melepas peran kita dalam tugas gereja. Yang pertama adalah bersekutu, yang kedua bersaksi, dan yang ketiga melayani. Bukan sesuatu hal yang asing bagi kita untuk bersekutu, tetapi persekutuan itu wujudnya seperti apa? Ya, kenapa kadangkala kita melihat ada dampak-dampak yang muncul tanpa diharapkan oleh gereja, bahkan Tuhan itu sendiri.
Sebab itu saya perlu menitik beratkan tentang sebuah persekutuan harus diikat dengan kasih. Persekutuan tanpa diikat oleh kasih maka sesungguhnya hambar, ya. Masing-masing mani mau misa maka kelompok ke setengah mati ndai mau papanda, setengah mati mau bicara saling menerima kekurangan satu dengan yang lain. Pernyataan kasih dapat menutupi semua dosa yang kita lakukan, termasuk dalam pelayanan menantang kita kaum ibu, sujamaat, suwilayah, sukelompok, semua termasuk di siang ini adalah sebuah hal yang menyatakan sebuah persekutuan. Kadangkala dalam persekutuan kita memikul beban, ya, memikul beban oleh karena kasih tidak diwujud nyatakan secara baik dan benar. Engkau wawira tumbaeng kakendage sumoho, kakanoae tidak. Dan ini sering membuat persekutuan itu sendiri di lini manapun atau strata manapun bisa dipertanyakan dalam hidup kita. Yang kedua, tentang bersaksi. Bagi kita sebagai orang dewasa, mungkin anak-anak kurang, tetapi bagi kita sebagai orang dewasa memiliki pengalaman-pengalaman hidup dan pengalaman tentang pelayanan. Sebab itu kalau ada pengalaman yang buruk, silahkan ditinggalkan, jangan diulang kembali. Pakailah pengalaman yang baik, benar, dan memuliakan Tuhan untuk dijadikan landasan dalam sebuah pelayanan itu sendiri. Mengapa, saudara-saudaraku, hidup manusia memiliki banyak kepekaan. Di sana-sini kita sering harus berhubungan satu dengan yang lain. Mau bawakan barang-barang ke dia bisa membantu. Kebiasaan yang buruk akan merusak hal-hal yang baik dalam hidup kita. Sebab itu semakin kita menapaki masa depan yang menanti kita apa yang kita buat, cukup banyak pengalaman. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan maupun anggota perlu menerjemahkan secara nyata dan benar tentang kesaksian itu sendiri, apa yang harus kita kembangkan dalam pelayanan kita. Yang ketiga, melayani. Saya melihat bahwa dunia sekarang sudah semakin modern. Apalagi kita menghadapi pesta demokrasi tahun 2024. Kadangkala gereja dan jemaat menjadi imbasnya arena pertarungan politik. Kadangkala jemaat menjadi pecah oleh karena dalam gereja itu sendiri ada muatan politik. Sebab itu hilangkan semuanya ini dan ambil sikap bahwa kita melayani dengan tulus sesuai panggilan dan pengutusan bagi kita. Hari ini kita ada di sini karena kita ingin menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Saya percaya kita semua di sini dengan sungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bagian yang kedua adalah berbuah. Saudara-saudaraku, orang baik dapat dilihat dari buahnya. Manilain kita mata tinggi karenggihe, tetapi naik kakano air rai, percuma saudara-saudaraku. Ya. Kita dituntut tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kita dituntut untuk berbuah dalam hidup ini menurut Yakobus. Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, ada banyak karunia dan talenta yang Allah percayakan bagi kita.
dan Allah menuntut apa yang Tuhan beri berbuah dengan hal-hal yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dan hal seperti ini sudah barang tentu akan menimbulkan banyak perbedaan dan pemahaman. Mengapa tidak, saudara-saudaraku? Latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman, ada banyak hal yang berbeda dalam tanggung jawab pelayanan yang kita alami. Sebab itu menyatukan dengan berbagai perbedaan ini hanya Kristus sebagai teladan kita. Saya yakin dan percaya semua anggota KGMP memahami tentang perbedaan, karena perbedaan adalah sebuah kekuatan besar dalam sebuah persekutuan, jika hal itu tidak akan menjadi alasan bagi saya dan saudara-saudara. Yang ketiga adalah jadikan orang lain sebagai sahabat seiman. Mengapa, saudara-saudaraku? Karena ketika kita memandang orang lain adalah orang lain, atau setidak-tidaknya dia menyaingi kita, menjadi lawan kita, percuma. Tidak ada kedamaian dalam sebuah kebersamaan. Sebab itu yang tua dijadikan sebagai orang tua, yang anak-anak dijadikan sebagai anak kita, yang sejawat kita jadikan sebagai teman sepelayanan. Maka kita akan mendapatkan keharmonisan dalam hidup dan persekutuan, sehingga segala sesuatu yang kita jalani akan menjadi hal yang menyenangkan, memuliakan Tuhan. Sebab itu yang kuat akan menanggung yang lemah, dan yang tidak dipandang perlu akan dibutuhkan dalam hidup ini. Sebab itu sebuah persekutuan dalam sebuah organisasi adalah sesuatu yang rumit untuk diterjemahkan dan disempurnakan dalam sebuah kebersamaan. Kami sudah mulai merasakan hal ini, kekaguran sing menetak sebanyak kekurangan, ya. Kan dompakan sila magaguran wilayah ini, kan dom ketemu bobawut ke hipro kadua ini yang sing kekarongko. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, jika hidup diwarnai dengan sekian latar belakang yang ada dan kita menyatu dalam segala kekurangan kita, maka akan muncul sebuah kekuatan besar dalam sebuah persekutuan kita bersama. Sebab itu wilayah 14 merupakan wilayah yang diterjemahkan dalam berbagai sidang raya dalam setiap persidangan. Kiranya dimaknai bahwa ini adalah anugerah Allah yang besar, dan kita kelola wilayah 14 menjadi sebuah pertumbuhan iman bagi warga jemaat KGMPI. Ini harapan kami, dan kiranya lewat perayaan Paskah di tahun ini dan HUT Wanita Sinode KGMP ke-33 akan menambah dan mempererat hubungan kita bersama sebagai keluarga besar KGMP wilayah 14. Saya melihat untuk wilayah 14 bahwa Kumpelka Wanita Kaum Ibu merupakan sebuah kekuatan besar, merupakan sponsor dari wilayah 14 dari sekian Kumpelka. Main Bapak Pirwa baru berapa jemaat, pemuda baru berapa jemaat, sekolah minggu baru berapa jemaat. Yang lebih ke depan adalah Kumpelka Wanita, dan kami tetap mendorong untuk kiranya setiap tahun hal ini tetap dipertahankan. Yang terakhir mengenai lomba, perayaan hari ulang tahun diselingi dengan kegiatan lomba.
adalah sebuah bukan kompetisi, tetapi sebuah perayaan. Sekali lagi, hadiah adalah hal yang berikut, tetapi hal yang pertama adalah kebersamaan. Hakim ini, Bapak Ibu sekalian, kalau sebentar ada yang menjadi juara, ada yang tidak, minta tolong kiranya sportivitas kita tetap dijunjung tinggi. Ini balinya de manga matandingu manga musik arwang manga masampir. Ini kita kayak memeriahkan hari kebangkitan Tuhan Yesus, memeriahkan HUT KGNPI. Ini adalah sebuah bentuk kegiatan perayaan. Sebab itu, jika ada kelemahan kekurangan yang ditemui di lapangan, sekali lagi kami menghimbau kiranya semua dapat menerima berbagai kelemahan itu. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, lebih khusus Kompelka wanita kaum ibu, biarlah momen di tahun ini di tempat ini akan membawa kita pada dampak yang positif dalam sebuah pelayanan yang dianugerahkan Tuhan, sehingga apapun yang kita laksanakan hari lepas hari senantiasa menjadi pujian hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam.